Assalamualaikum semuanya. Pembayaran uang ganti rugi tol Getaji akan mulai dilakukan di Kabupaten Garut pada bulan Maret mendatang. Setelah Gubernur Jawa Barat memastikan kabar ini, yang menjadi ganjal di sini, kenapa Pemkab Garut tidak diikut sertakan dalam struktural proyek tersebut. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Getaji sudah sampai Kabupaten Garut. Hanya saja, sejauh ini pemerintah Kabupaten Garut belum mengetahui secara pasti progres dari pembangunan jalan tol tersebut. Sekretaris Daerah Garut, Nurdin Yana menyebutkan Pemkab Garut secara struktural tidak terlibat langsung dalam proyek tersebut, termasuk dalam hal pembebasan lahan. Oleh karenanya, pihaknya juga tidak mengetahui secara pasti berapa luas lahan di wilayah Garut yang terkena proyek tersebut. Begitu pula dengan jumlah nilai penggantian yang akan didapatkan masyarakat pemilik lahan. Hanya saja, dari informasi terakhir yang diterimanya, harmonisasi dan sosialisasi dengan pemilik lahan sudah dilakukan. Dari informasi yang beredar awal Maret 2023, proses pembayaran terhadap pemilik lahan yang terkena proyek ini akan mulai dilaksanakan. Pembayaran baru akan dilaksanakan untuk pemilik lahan sampai wilayah Karangsari Banyuresmi yang dinyatakan masuk fase 1 pembangunan jalan tol. Sekda Garut rencananya baru akan berkoordinasi dengan BPN untuk menanyakan berapa luas lahan seluruhnya di wilayah Garut yang terkena proyek pembangunan tol tersebut. Dengan dilakukannya pembangunan tol Getaji, Kabupaten Garut tentu akan mendapatkan dampak positif. Salah satunya, kian mudahnya akses keluar masuk produk-produk Garut untuk konsumsi nasional. Selain mempercepat dan mempermudah dengan adanya jalan tol, juga bisa menekan biaya transportasi. Apalagi Garut diberikan 2 akses exit tol, yakni di kawasan Karangsari Banyuresmi dan di kawasan Cimarangas Cilawu. Ini merupakan sebuah keuntungan meskipun yang terrealisasi saat ini baru exit tol yang di Karangsari saja. Namun di sisi lain, selain dampak positif ada juga dampak negatif bagi Garut dengan adanya jalan tol ini. Keberadaan jalan tol ini akan menurunkan perekonomian bagi para pelaku usaha yang selama ini berada di jalur jalan provinsi dan jalan kabupaten, bahkan jalan desa yang selama ini menjadi perlintasan kendaraan. Dengan adanya jalan tol, kendaraan dari wilayah Jabodetabek, Bandung, dan sekitarnya yang akan ke Tasik, Pangandaran, hingga daerah Jawa tentu tidak akan lagi melintasi jalan tersebut. Padahal selama ini di sepanjang jalur tersebut begitu banyak pelaku usaha seperti pedagang oleh-oleh, rumah makan, serta pelaku usaha sektor lainnya yang menguntungkan hidup mereka. Untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya sudah mengusulkan agar pinggir tol yang masuk wilayah Garut dibangun sebuah rest area. Di tempat inilah para pelaku usaha yang terdampak nantinya akan ditempatkan. Kalau dimungkinkan, pihak Pemkab ingin negosiasi agar dibangun minimal 1 buah rest area di wilayah Garut supaya produk bisa dipasarkan di sana. Namun kebijakan nasionalnya tidak memungkinkan untuk membuka rest area di wilayah Garut sehingga Pemkab tidak bisa berbuat banyak. Mengenai pembebasan lahan di Garut, setidaknya ada 36 desa yang terdampak tol Getaji tersebar di 7 kecamatan. Berikut daftar desa dan kecamatan di Kabupaten Garut terdampak jalan tol Getaji. Yang pertama, Kecamatan Garut Kota. Ada Kelurahan Cimuncang, Kelurahan Kota Kulon, Kelurahan Margawati, dan Kelurahan Sukanegla. Yang kedua, Kecamatan Leles. Ada Desa Kandang Mukti, Desa Leles, Desa Cangkuang, Desa Margaluyu,
dan Desa Sukarame. Yang ketiga, Kecamatan Banyuresmi, ada Desa Sukakarya, Desa Sukalaksana, Desa Sukamukti, Desa Sukaratu, Desa Pamekarsari, dan Desa Sukasenang. Yang keempat, Kecamatan Karangpawitan, ada Desa Mekarsari, Kelurahan Lengkong Jaya, Desa Jatisari, Kelurahan Karangmulya, Desa Suci, Kelurahan Lebak Jaya, Desa Tanjung Sari, dan Desa Lebak Agung. Yang kelima, Kecamatan Cilawu, ada Desa Ngamplangsari, Desa Ngamplang, Desa Pasanggerahan, Desa Cilawu, Desa Karya Mekar, Desa Dayuh Manggung, Desa Sukatani, dan Desa Sukamaju. Yang keenam, Kecamatan Luih Gong, Desa Marga Cinta. Dan yang ketujuh, Kecamatan Kadungora, ada Desa Mandalasari, Desa Karangmulya, Desa Karangtengah, Desa Hegarsari, dan Desa Talagasari. Semoga saja proses pembebasan lahan yang akan dilakukan di Garut berjalan lancar tanpa halangan, dan tentunya juga tidak merugikan warga yang terdampak. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, dan semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Sudah saatnya saya undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.